Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya. Mr. T kali ini akan menjelaskan mengenai aplikasi dan standar desain HVAC pada ruang isolasi COVID-19. Kiranya ada 4 topik yang akan kita diskusikan. Pertama, perspektif virus COVID-19. Dijelaskan meliputi berapa ukuran virus COVID-19, bagaimana penyebarannya, dan beberapa pandangan tentang virus itu sendiri. Topik yang kedua itu tentang aplikasi HVAC di rumah sakit. Dijelaskan mengenai pentingnya HVAC di rumah sakit, contoh-contoh aplikasi HVAC seperti clean room dan ruang isolasi. Topik yang ketiga tentang indoor air quality atau kualitas udara di dalam ruangan. Dijelaskan tentang definisi indoor air quality dan hierarki pengontrolan kontaminan. Terakhir, tentang tata udara ruang isolasi yang menjadi topik utama dalam diskusi kali ini. Beberapa hal yang dijelaskan mengenai definisi ruang isolasi, skematik sistem HVAC ruang isolasi, standar desain, dan engineering control. Akan tetapi, pada sesi yang pertama ini, saya hanya akan menjelaskan sampai dengan standar desain. Untuk engineering control, nanti akan dijelaskan pada sesi yang selanjutnya karena memakan banyak materi. Nah, topik yang pertama tentang perspektif virus COVID-19. Kita tahu bahwa virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Pada slide ini terdapat berbagai jenis virus dengan ukurannya, seperti virus influenza yang berukuran 0,1 mikrometer, rhinovirus berukuran 0,03 mikrometer, adenovirus berukuran 0,1 mikrometer, dan virus COVID-19 itu sendiri berukuran 0,12 mikrometer. Nah, lalu bagaimana cara kita membayangkan ukuran sekecil ini? Nah, kita bisa lihat ilustrasi pada gambar kiri, ada rambut manusia berukuran 50-70 mikrometer. Tentunya ada beberapa debu yang menempel di dalam rambut itu. Nah, ada yang bulat-bulat berwarna biru, ini merupakan partikel halus di udara atau yang kita kenal istilahnya dengan VM10 ya. Partikel halus yang berukuran 10 mikron atau lebih kecil dari itu. Dan di dalam partikel halus yang berukuran 10 mikron ini tentunya ada partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Istilahnya itu ada VM2,5 atau partikel halus yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil dari itu. Nah, lalu bagaimana penyebaran virus COVID itu sendiri? Nah, di slide kiri ini ada ilustrasi orang yang sedang bersin ya, dimana orang bersin itu tentunya akan menyebarkan partikel-partikel halus ya, atau istilahnya kita kenal dengan dua hal, ada aerosol dan droplet. Aerosol itu adalah partikel cair atau padat yang dalam keadaan sangat halus. Nah, seperti ini partikel-partikel padat atau cair yang berukuran halus berukuran 10 mikrometer atau lebih kecil dari itu. Nah, sedangkan droplet ini yang besar nih, atau tetesan yang cukup besar yang segera jatuh ke permukaan karena gravitasi dalam jarak 1-2 meter atau ukurannya itu lebih dari 0,1 mikrometer. Nah, sebagaimana pada gambar yang di bawah nih, ini ada virus berukuran 0,1 mikrometer berada di dalam droplet yang berukuran 0,5 mikrometer. Nah, lalu di gambar ini dijelaskan berbagai ukuran partikel, berapa lama kan partikel berapa lama ukuran-ukuran partikel itu bertahan di udara. Misalnya untuk
ukuran partikel 0,5 mikrometer, dia mampu bertahan di udaranya itu selama 41 jam. Yang 1 mikrometer bertahan di udaranya selama 12 jam, 3 mikrometer selama 1,5 jam, 10 mikrometer selama 8,2 menit, dan droplet yang berukuran 100 mikrometer itu bertahan di udaranya selama 5,8 detik. Artinya semakin kecil ukuran partikel itu akan semakin lama bertahan di udaranya. Nah, ada beberapa pandangan tentang virus corona. Itu pertama, tingkat penularan virus ini tampak sebanding dengan influenza. Kedua, 25% kasus ditransmisikan tanpa gejala. Ketiga, tapi yang paling menular adalah ketika mereka bergejala atau paling sakit seperti di rumah sakit. Keempat, ruang tertutup dengan AC memiliki resiko penularan tinggi. Kelima, ukuran COVID-19 berdiameter 0,12 mikrometer. Keenam, pada populasi padat tentunya berisiko terjadi penularan. 7, 15% dari yang terinfeksi memerlukan intervensi oksigen. 8, 3-4 angka kematian versus 0,1% untuk influenza. Artinya virus COVID 30 kali lebih tinggi angka kematiannya daripada influenza. Kesembilan, 80 tahun dan angka kematian yang lebih tua itu mendekati 15% untuk 70 tahun, 8%, dan 60 tahun 3%. 10, orang yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, jantung, pneumonia memiliki resiko kematian yang lebih tinggi. Nah, topik yang kedua itu tentang aplikasi HVAC di rumah sakit. HVAC sendiri itu berkaitan dengan sistem pemanasan, ventilasi, dan pendinginan udara di dalam ruangan. Nah, tentunya HVAC ini sangat penting itu di rumah sakit. Nah, sebelumnya kita harus sepakat dulu nih. Rumah sakit itu merupakan tempat atau pusat dari orang-orang yang sakit. Kedua, sumber dari berbagai penyakit, di antaranya yaitu penyakit menular. Ketiga, di rumah sakit banyak terdapat gas VOCs atau bahan kimia organik yang dapat menguap dan mencemari udara yang berbahaya. Yang keempat, sumber adanya limbah B3. Nah, oleh karena itu, diperlukan desain khusus agar ruangan-ruangan yang ditempati tidak menjadi sumber penyakit untuk penghuni atau orang sakit, tenaga medis, dan pengunjung. Nah, oleh karenanya, peran HVAC di sini sangat penting. Nah, contoh-contoh HVAC itu seperti clean room atau ruangan bersih. Nah, pada tabel ini dijelaskan beberapa kelas clean room yang ditentukan dengan banyaknya partikel udara di dalam ruangan. Misalkan, untuk kelas 1, partikel udara yang berukuran 0,1 mikrometer jumlahnya 10, kalau kelas 2 100, kelas 3 1000, kelas 4 10.000, kelas 5 100.000, dan kelas 6 1 juta. Nah, kondisi clean room ini harus bisa mengcover dari 3 kondisi ini. Ada kondisi tanpa adanya peralatan dan orang, ketika ada peralatan saja tanpa orang, dan ada peralatan dan orang. Nah, ini adalah contoh dari clean room. Nah, aplikasi HVAC yang lainnya di rumah sakit itu contohnya adalah ruang isolasi. Nah, ini ilustrasi ruang isolasi umumnya terdiri dari 3 ruangan. Pertama, ruangan pasien, kemudian ada anteroom atau ruangan antara, atau istilah lainnya juga dikenal dengan airlock, dan ada toilet khusus untuk pasien. Nah, apa itu ruang isolasi? Ruang isolasi itu ruangan tertutup yang dibangun secara khusus untuk mencegah terjadinya penularan infeksi dengan mengatur beberapa parameter lingkungan seperti temperatur, humidity atau kelembaban, distribusi udara, tekanan, jumlah partikel atau kontaminan, kebisingan, dan vibrasi. Nah, topik yang ketiga itu tentang indoor air quality. Kenapa ini perlu dibahas?
karena indoor air quality ini berkaitan dengan kualitas udara di dalam ruangan itu seperti apa. Nah, indoor air quality adalah kualitas udara di dalam ruangan yang menggambarkan konsentrasi polutan dan kondisi termal yang dapat berdampak negatif pada kesehatan, kenyamanan, dan kinerja penghuni gedung. Nah, faktor penyebabnya itu karena buruknya kualitas udara dalam ruangan adalah ketidaklancaran sirkulasi udara dan adanya zat polutan kimia seperti CO2, polutan fisik seperti debu, dan polutan biologi seperti bakteri, jamur, hingga virus. Pada gambar yang kiri ini dijelaskan mengenai urutan pengontrolan kontaminan dari mulai eliminasi, substitusi, engineering control, administrative control, dan protect the worker with personal protective equipment. Nah, hierarki ini menunjukkan dari yang keefektifannya tinggi ke keefektifannya yang rendah. Nah, pertama, untuk eliminasi. Eliminasi ini adalah memindahkan orang dari sumber bahaya. Tidak ada cara lain untuk terhindar dari virus adalah dengan menjauhi sumber virus itu sendiri. Itulah eliminasi. Nah, yang kedua ada substitusi. Substitusi itu adalah strategi pengendalian bahaya di mana suatu bahan diganti dengan bahan yang lain. Misalkan ada material yang mana material tersebut mudah untuk berdebu. Nah, kita ganti material tersebut dengan material yang anti debu. Nah, ada engineering control. Nah, ini yang akan nantinya kita bahas di sesi yang kedua. Engineering control itu berkaitan dengan pengaturan-pengaturan teknik. Misalnya, mengatur suhu. Berapa suhu yang harus diatur? Kemudian kelembaban. Berapa nilai kelembaban yang harus kita atur juga. Kemudian ada filtrasi dan ventilasi, termasuk disinfektasi. Nanti dijelaskan di engineering control. Yang keempat itu ada administrative control, yaitu pembatasan jumlah penghuni misalkan. Dan yang terakhir, keefektifannya yang paling rendah itu melengkapi pekerja dengan APD ya, seperti penggunaan masker, face shield, dan lain sebagainya. Nah, topik yang terakhir mengenai tata udara ruang isolasi. Nah, definisinya. Apa itu ruang isolasi? Ruang isolasi tadi sudah dijelaskan, suatu ruangan tertutup yang dibangun secara khusus untuk mencegah terjadinya penularan infeksi dengan mengatur beberapa parameter lingkungan. Nah, ini adalah contoh layout ruang isolasi yang diambil dari pedoman teknis bangunan dan prasarana ruang isolasi penyakit inspeksi emergensi ya dari Kementerian Kesehatan yang dirilis pada tanggal 13 April 2020. Nah, yang berwarna merah ini merupakan ruang perawatan isolasi yang mana terdiri dari beberapa ruangan. Nih, ada 3 ruangan, ada ruang pasien, kemudian ada airlock atau anteroom, dan ada toilet. Kalau yang berwarna biru adalah ruangan-ruangan penunjang seperti ruangan linen, alkes, ruangan farmasi, ruangan mobil X-ray, penerimaan pasien. Nah, kalau ruang yang berwarna hijau itu ruangan-ruangan FE ya, seperti trapo, ruang AHU, akses pemadam kebakaran, ruang UVS, ruang manifold, ataupun gas medik. Nah, ini adalah skematik sederhana ya dari sistem HVAC pada ruang isolasi. Nah, ini adalah ruangannya ataupun ruang isolasi ya. Di mana di ruang isolasi itu dilengkapi dengan beberapa sensor seperti sensor temperatur, sensor kelembaban, dan differential sensor. Untuk sensor untuk monitornya itu biasanya disimpan di luar ya, di luar ruangan. Nah, ruang isolasi sendiri itu
terdiri dari berbagai equipment yang ada, seperti adanya split duct ya. Split duct sendiri itu biasanya khusus ya untuk menyuplai udara dari luar 100% full fresh air. 100% full fresh air kemudian akan masuk ke dalam ruangan untuk mendinginkan di dalam ruangan, dan ada sistem exhaust. Nah, ini yang paling penting untuk ruangan isolasi, ada exhaust system, di mana exhaust system ini dilengkapi dengan berbagai komponen seperti adanya UV light yang digunakan untuk membunuh virus. Kalau melihat skematik ini, UV light itu dipasang di dalam ducting, ataupun kita sebenarnya bisa memilih pemasangan UV light seperti di upper room ya, di dalam ruangan di ketinggian 2,1 meter, dan ada exhaust fan. Exhaust fan dilengkapi dengan VSD, variable speed drive, dikontrol dan dimonitoring. Nah, di dalam exhaust ini tentunya wajib dipasang filter untuk menyaring virus, dan filter ini menurut standar Kemenkes itu untuk exhaust itu tentunya harus dilengkapi dengan pre-filter, medium filter atau HEPA filter, dan dilengkapi juga dengan adanya differential pressure, monitoring tekanan. Jadi ketika si filternya sudah jenuh, maka dropnya akan tinggi dan harus segera diganti. Nah, untuk yang lebih jelasnya seperti ini. Jadi pada slide ini dijelaskan skematik sistem HVAC ya di ruang isolasi. Yang paling kiri ini adalah ruang isolasi, kemudian anteroom, ada toilet, dan ada koridor. Nah, ada dua sistem terpisah ya. Ada sistem AC untuk suplai udara dingin. Yang ini nih, ini sebenarnya ada dua sistem. Istilahnya itu adalah ada AC pre-cooling. Jadi udara 100% full fresh air itu tidak langsung masuk ke dalam ruangan, akan tetapi didinginkan terlebih dahulu oleh AC pre-cooling ini. Nah, AC pre-cooling ini dilengkapi dengan pre-filter ya, dengan efisiensi 25%. Nah, AC pre-cooling ini udaranya itu akan masuk ke koridor ya, kemudian ke anteroom secara terpisah, dan akan masuk ke AC di dalam ruang isolasi. Jadi khusus ini untuk ruang isolasi, sama dilengkapi dengan pre-filter efisiensi 25%. Nah, kalau exhaust ini akan menyedot udara dari ruang isolasi, kemudian anteroom dan toilet. Jadi disatukan, nanti di sini dipasang UV lamp. UV lamp itu bisa dipasang di sini atau di dalam ruangan itu sendiri, atau bahkan di sini nih. Ini adalah salah satu skematik ruang isolasi di salah satu rumah sakit di Jakarta ya. Tapi pemasangan UV lainnya itu sebenarnya bukan di sini, dipindah jadi di sini agar virus yang berada di anteroom ataupun toilet terpapari dulu oleh UV lamp gitu kan. Lalu kemudian disaring melalui VA filter, medium filter, dan HEPA filter. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai standar-standar yang perlu dicapai untuk ruang isolasi. Ruang isolasi ini kapasitas AC-nya itu sebesar 21.000 dengan 550 CFM, temperaturnya 24, kemudian RH-nya 55% plus 10, kemudian ACH-nya minimal 12 kali, dan tekanan negatifnya itu sebesar minus berapa ya? Minus 20 Pascal ya. Nah, kalau anteroom itu tekanannya sebesar minus 15 Pascal. Koridor itu 0 Pascal. Nah, lalu ini adalah standar-standar untuk desain HVAC di ruang isolasi. Ini ruang isolasi itu masuk ke dalam kategori
bronkoskopi ya, atau penyakit infeksius yang berhubungan dengan saluran pernapasan, di mana ruangannya itu dibuat negatif, kemudian full flash air, dan suhu yang direkomendasikannya itu sebesar 20-23. Nah, ini adalah beberapa standar differential pressure di ruang isolasi dari berbagai negara. Dari mulai Amerika, dia merekomendasikan ACH-nya itu lebih dari 12. Kemudian pressure diferensialnya itu lebih dari 2,5 Pascal. Kemudian ada Amerika, lebih dari 10 ACH-nya, tekanannya lebih dari 5 Pascal. Nah, kalau ASRE sendiri itu merekomendasikan ACH-nya itu 12 dan tekanannya itu 2,5 Pascal ya, pressure diferensialnya. Nah, ini ya. Nah, sedangkan standar dari Kementerian Kesehatan tahun 2020 itu untuk ruangan isolasi tekanan negatifnya itu sebesar minus 15 Pascal. Untuk airlock-nya sebesar minus 10 Pascal dan koridornya itu minus 5 Pascal. Nah, sedangkan hal-hal yang lain yang diatur dalam standar Kemenkes itu adalah mengenai ACH ya. ACH itu adalah air change per hour. Nanti kita jelaskan di sesi yang kedua. Jadi ACH untuk ruang isolasi itu sebesar 12 dan ACH untuk ruangan anterum, toilet, dan ruangan ganti petugas itu antara 6 sampai 10. Kemudian standar yang lainnya itu yang kedua, ruangan isolasi itu harus dibuat full press air 100%. Jadi 100% udara dari luar. Exhaust fan-nya dilengkapi dengan VST dan dilengkapi dengan alat-alat monitoring seperti pressure differential. Yang ketiga, aliran udara konstan. Jadi letak di pusar supply itu dekat pintu segaris dengan tempat tidur pasien. Sedangkan grill exhaust-nya itu di belakang samping tempat tidur 30 cm di atas lantai. Yang keempat, filter. Nah, jadi untuk supply air, filter yang digunakan itu adalah dengan efisiensi minimumnya itu 7 dan efisiensi minimumnya 13 sampai 14. MAP 7 itu kita kenal dengan pre filter, MAP 13 atau 14 itu kita kenal dengan medium filter. Dan terakhir, kalau untuk exhaust air itu digunakan pre-filter, medium filter, dan HEPA filter. Dan yang terakhir AC nih. Jadi di standar Kemenkes ini juga dijelaskan untuk ruang isolasi standar ya, kapasitas pendinginan AC untuk satu ruang isolasi termasuk anterum itu sekitar 6 sampai 8 HP. Dengan flow rate sekitar 850 cm. Nah, demikian sharing kali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi yang selanjutnya kita akan discuss lebih jauh lagi mengenai engineering control, bagaimana standar suhu, standar kelembaban, kemudian dijelaskan mengenai ventilasi, filtrasi, termasuk disinfektasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.